Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel saya, channel Al Husain, channel yang akan membaca tentang kisah sejarah para ulama di Nusantara yang ditulis oleh Buya Hamka dari Perbendaharaan Lama bagian kedua bab ke-6, yaitu Sultan Agung Tirtayasa. Bab ke-6. Sultan Agung Tirtayasa setelah Sultan Abul Mufakhir wafat 1640 Masehi, naiklah putranya Sultan Abul Ahmad rahmatullah. Meskipun baginda ini memerintah 11 tahun lamanya, tidaklah ada perubahan bagi Bantam karena pemerintahannya lemah. Setelah ia wafat pada tahun 1651 Masehi, naiklah putranya Abul Fatr Abdul Fattah. Bagindalah yang terkenal dengan gelar Sultan Ageng Tirtayasa. Hati Sultan Ageng ini sangat keras. Ia bercita-cita hendak membangun Bantam dan mengembalikan kebesarannya. Dua musuh besar yang selama ini mengancam, yaitu Kompeni Belanda dan Kerajaan Mataram, kebetulan untung baik baginya karena belum lama ia memerintah terjadilah permusuhan yang mendalam di antara Kompeni dan Mataram, sehingga di bagian Jawa Tengah dan Jawa Timur Kompeni senantiasa diikat oleh berbagai kesukaran. Diaturlah suatu kumpulan orang-orang yang setia, berganti-ganti pergi mengacau dan merampok ke Jakarta. Disuruh pula orang merusakkan kebun-kebun tebu kepunyaan Kompeni di Ciangke. Amat ramai perdagangan Bantam di zaman pemerintahan beliau. Amat ramai perdagangan Bantam di zaman pemerintahan beliau. Kapal-kapal dagang dari Persia, India, Tanah Arab, Hindia, Belakang, Manila, Cina, dan Jepang memunggah dagangan di pelabuhan Bantam. Lantaran itu, pandangan beliau ke luar negeri menjadi luas. Perhatian beliau dalam hal memajukan agama Islam pun amat besar. Ulama-ulama dari Mekah atau dari India banyak datang di Bantam, dan disuruhnya pula orang belajar ke luar negeri. Hubungan ahli-ahli agama Islam di Bantam dengan Aceh amat rapat. Nama baginda sangat masyhur di tanah Arab, terutama di negeri Mekah, sehingga bagi ahli-ahli agama Islam itu timbullah kerinduan hendak berlayar ke Bantam dan ke Aceh. Hendak menebarkan agama Islam, itulah sebabnya di kedua negeri itu terdapat banyak keturunan kaum Syait dari tanah Arab. Sebab kaum Syait dihormati. Di samping mereka dipandang bangsawan agama karena keturunan Nabi Muhammad SAW, mereka pun memang menjadi penyiar agama Islam. Mereka menikah dengan putri-putri bangsawan. Besarlah harapan baginda, semoga putra mahkotanya Abun Nassar Abdul Qohar, jika ia telah tua atau wafat kelak,
akan dapat meneruskan siasat Baginda mengatur Bantam, memajukan negeri, melawan Kompeni, dan menegakkan agama Islam. Sebab itu, walaupun beliau masih kuat memerintah, telah dipercayakannya memberikan beberapa kekuasaan kepada putra mahkota itu. Ia menyerahkan kekuasaan dalam negeri kepada putra tercintanya dan diberi gelar Sultan. Dibuat istana baru di Tirtayasa dan putranya disuruh tinggal di istana yang lama. Pada tahun 1671 Masehi. Besar hati Baginda melihat perkembangan pribadi putranya sehingga pada tahun 1674 Masehi disuruhnya putranya itu naik haji ke Mekah. Dari Mekah disuruh pula melawat sampai ke Mesir dan Turki, negeri Istanbul yang waktu itu menjadi pusat kekuasaan kerajaan Utsmani. Beliau ke Istanbul di zaman Sultan Muhammad VI. Yang menjadi Perdana Menteri Asyhadul Azam ialah Ahmad Pasha Kuperli. Turki sedang berperang hebat dengan kerajaan Ostenstrik. Sepeninggal anaknya pergi, Sultan Ageng meneruskan pemerintahan dengan semangat yang berkobar-kobar. Hendak melawan Kompeni. Besarlah harapannya bila anaknya pulang akan mendapat tambahan kekuatan yang besar. Sebab anaknya telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kerajaan-kerajaan Islam, terutama di Turki. Akan tetapi alangkah kecewa Baginda setelah putra yang dicintai itu pulang. Sikapnya kian lama kian nyata berubah. Perjalanannya ke luar negeri, terutama ke Mekah dan ke Turki, bukan memperteguh hatinya, tetapi menggoyahkan keyakinan selama ini. Seketika ayahnya bersemayam di istana Tirtayasa, si putra yang sejak itu terkenal dengan gelaran Sultan Haji, lebih suka berbaik-baik dengan Belanda. Bahkan telah suka berdamai. Perubahan sikap Sultan Haji ini belum diselidiki dengan mendalam. Apakah karena ia merasa bahwa ayahnya terlalu kolot dan fanatik? Atau mungkinkah setelah melihat bahwa negeri Turki yang dibanggakan dan dijadikan ideal selama ini tidaklah lebih baik keadaannya dari tanah airnya? Atau adakah putus asa melihat bahwa bangunan penjajahan bangsa barat itu bukan terhadap Bantam saja, tetapi telah merata juga di negeri-negeri di atas angin. Negeri-negeri atas angin, maksudnya negeri-negeri besar. Atau mungkin juga ia seorang yang sombong, yang suka dipuji-puji dan diadu domba dengan ayahnya, yang dicap sebagai orang tua yang nyinyir. Dengan tidak seizin ayahnya, Sultan Haji membuat perdamaian dengan Kompeni, dan perdamaian itu amat merugi dan memalukan Bantam. Sultan Ageng sangat murka sehingga Baginda mengumpulkan kekuatan hendak menyerang putranya yang telah mengkhianati perjuangan negara itu. Beberapa orang pahlawan dari Lampung menyatakan diri membantu Sultan. Datang pula seorang ulama besar dari Makassar, Syekh Yusuf Tajul Khalwati, dengan para pengikutnya berdiri di pihak Sultan Ageng. Pecahlah Bantam menjadi dua. Ayah menyerang putra,
rakyat umum dan kaum ulama berpihak kepada ayah, Sultan Haji terdesak karena bisa dikatakan tidak ada rakyat yang membantunya untuk menjaga kemegahan dunia yang tidak berarti itu. Tidaklah ia pergi tunduk dan meminta ampun kepada ayahnya, tetapi dengan segera ia meminta bantuan kepada company. Saat itulah yang paling tepat bagi company memasukkan pengaruhnya. Ia sudi membantu Sultan Haji, tetapi dengan syarat-syarat yang berat. Di antaranya ialah supaya ia sendiri yang mengusir segala bangsa asing yang berniaga di Bantam, terutama orang-orang Inggris, Denmark, Prancis, dan Portugis. Hak monopoli perniagaan terserah kepada company Belanda belaka. Sultan Haji tidak berpikir panjang lagi. Segala syarat itu dipenuhi. Dikorbankanlah kekuasaannya untuk kemegahan. Lantaran itu diakuilah oleh company Sultan Haji menjadi Sultan Bantam pada tahun 1681 Masehi. Setelah Sultan Haji menyerahkan kekuasaan sedemikian rupa kepada company, barulah company mengirimkan bala bantuan yang besar ke Bantam. Seketika Laskar Bantam di bawah pimpinan Sultan Ageng sendiri datang mengepung kota Bantam dengan sorak-sorai Allahu Akbar, hendak menghukum putra yang mendurhakai perjuangan bangsa, mendurhakai ayah, dan mendurhakai agama. Kandaslah penyerangan itu karena kota Bantam telah dijaga oleh tentara company. Pimpinan perang pun di tangan company, dan pahlawan perang company pun seorang kapten Ambon Islam, yaitu Yonker. 2 hari 2 malam lamanya Sultan Ageng mengepung kota tiada daya. Setelah mengepung karena kehabisan perbekalan, Baginda pun undur lalu dikejar oleh tentara Belanda dari dalam kota dan mundur ke daerah Cipontang dan Cisadane. Beberapa bulan kemudian jatuhlah Tirtayasa ke tangan company. Di bawah pimpinan Kapten Yonker, setelah Baginda menyuruh bakar habis istana Baginda, Baginda pun melarikan diri bersama putranya Pangeran Purbaya ke daerah selatan pada tahun 1682 Masehi. Setahun kemudian, karena segenap perlawanan telah patah, Baginda pun datang menyerahkan dirinya. Setelah ditahan di Bantam, beliau pun dipindahkan ke penjara Batavia. Dalam penjara Batavia itulah Baginda bersedih hati, berputih mata mengenang nasib malang kerajaan Bantam, dan mengeluh mengenang kesalahan besar yang telah diperbuat putranya. Beberapa waktu lamanya masih terobat hati Baginda, karena bersama dengan Baginda ditahan pula gurunya dan ulama besar yang membantunya, yaitu Syekh Yusuf Tajul Khalwati. Akan tetapi itu pun tidak lama, sebab beberapa waktu kemudian Syekh Yusuf dipisahkan dari beliau dan dibuang ke Sailan. Sultan Agung adapun Sultan Haji semeninggal ayahnya, kian hari kian merasa kesepian dan dalam keramaian. Lengkap dan rapi pengawal dan penjaga sekeliling dari istana, akan tetapi terdiri dari orang lain, company dan budak-budaknya. Rakyat Bantam sendiri tak ada yang mendekat. Rakyat tidak mengakuinya sebagai sultan mereka, tetapi sultan company. Ia tidak bebas,
Karena keluar istana harus diiringkan Belanda. Megah kelihatan pada lahir, namun batin meremuk. Ia kelihatan telah tua. Hanya 5 tahun ia merasakan kemegahan Fata Morgana itu. Pada tahun 1687 Masehi, ia pun wafat. Datanglah berita kepada Sultan bahwa putranya telah wafat. Lalu digantikan oleh Cucunda, putra dari Sultan Haji, yaitu Abul Fadl Muhammad Yahya. Akan tetapi belum cukup 3 tahun Sultan ini memerintah, ia pun wafat pada tahun 1690 Masehi. Semua kabar ini sampai juga ke dalam penjara. Cintanya kepada rakyat Bantam masih belum padam. Putranya dan ia mengharap moga-moga suatu waktu kelak nasib tanah air dan rakyatnya akan berubah kepada yang lebih baik. Untuk mengobati hati yang luka, dihabiskan hari tuanya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersolat, bertahajud, dan membaca Al-Quran. Wafatlah beliau pada tahun 1690 Masehi. Sudah 280 tahun sampai sekarang beliau wafat, namun kesannya masih tinggal dalam jiwa orang Bantam. Sultan Ageng sangat cinta kepada rakyatnya, dan rakyatnya pun sangat cinta kepadanya. Bagi Baginda berpuluh-puluh tahun lamanya ada kepercayaan bahwa Sultan Ageng tidak wafat. Beliau akan datang kembali membebaskan Bantam dari kompeni. Berpuluh-puluh tahun pula lamanya orang Bantam mengobati hati mereka yang luka dengan mendakwahkan bahwa Sultan Haji yang mengkhianati agama, negeri, dan ayahnya itu bukan Sultan Abu Nasr Abdul Qahar. Sultan Haji yang sebenarnya telah mangkat ketika pergi haji ke Mekah. Adapun Sultan Haji yang menyerahkan kekuasaan Bantam kepada kompeni ini adalah orang lain. Sultan Haji palsu yang datang dari tempat lain, entah dari mana. Sejak itu muramlah Bantam, itulah kesedihan besar kedua. Demikianlah kisah dari pahlawan yang kita kenal dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Bagaimana dia dikhianati oleh putranya sendiri, Sultan Haji, yang diharapkan akan menjadi penerus dari kerajaan Bantam. Setelah pergi ke Mekah, ke Turki, justru dia kembali untuk menyerang sang ayah, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa, yang telah dibantu oleh kompeni Belanda. Semoga kita membaca sejarah ini bisa mengambil pelajaran bahwa kepada orang tua harus berbuat baik dan taat kepadanya, serta bercita-cita untuk meneruskan perbuatan-perbuatan baik yang telah dia tanam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minggu depan besok kita akan membaca bab ke-7, nama dan gelar Sultan Bantam. Santai.